Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Selamat Pak. pagi, Kakak. Oke, apakah Pagi, semua Pak. sudah hadir nih di dalam kelas? Ada? Sepertinya sudah, Bapak. Biasanya sudah. Oke, Bapak lihat sudah banyak yang join. Maka dari itu kita akan mulai pembelajaran kita pada kali ini. Tapi sebelum itu Bapak mohonkan untuk anak-anak semuanya diharapkan bisa on cam ya. Karena Bapak ingin melihat juga partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara daring, tapi tidak menutup kemungkinan kita melaksanakan pembelajaran yakni matematika. Ya, dimanapun eh, ada kendala, pokoknya tetap kita gaskan gitu. Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Agak putus-putus, Nggak Bapak. putus-putus, Pak. Agak putus-putus ya. Oke, Sepertinya mohon, sekarang sudah mohon maaf kendala oke, baik. Bapak agak putus-putus nih. Ya, apakah semua sekarang sudah bagus? Oke, karena sudah Sudah, bagus. Bapak. Ya, Pak. Oke, oke, karena kita sudah mengawali pembelajaran, untuk itu ketua kelas bisa dipimpin membuka kelasnya. Baik, jadi seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Untuk waktu saya kembalikan ke Bapak Guru. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Diva sudah memimpin jalannya doa. Tadi Bapak lihat Mita konfirmasi tidak bisa on cam karena kendala sinyal. Oke, jika memang anak-anak semua memiliki kendala sinyal, jika tidak bisa on cam bisa konfirmasi di kolom chat ya. Oke, apakah semua hadir nih? Oke, coba Bapak absen satu-satu ya. Dari Diva, apakah hadir? Hadir, Bapak. Oke, Diva hadir. Selanjutnya, apakah Mita hadir? Hadir, Bapak. O- Maaf, saya off-cam karena terkendala sinyal, Bapak. Oke, baik, tidak apa-apa Mita, asalkan tetap mendengarkan apa yang Bapak jelaskan pada pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, Oka, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, Oka hadir. Selanjutnya, Werma Wedana. Hadir Bapak. Oke, selanjutnya Natawira. Hadir Bapak. Oke, selanjutnya Komang Meliani. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Wita Jayadi. Oke, hadir. Mungkin kendala sinyal agak putus tadi. Wita hadir. Selanjutnya Komang Sri Damayanti. Hadir, Pak. Oke, lengkap semua ya. Berarti semua sudah hadir dan mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Oke, sebelum itu Bapak izin untuk share screen ya. Pertemuan kali ini kita belajar tentang apa anak-anak? Sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, Seperti di judulnya, Bapak. seperti judulnya ya, betul sekali. Di PPT kita sudah menampilkan sistem persamaan linear tiga variabel. Tetapi sebelum itu, kalian masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Oke, Komang Meliani. Baik, Pak, izin menjawab karena seingat saya minggu lalu kita belajar persamaan linear dua variabel, Pak. Oke, minggu lalu kita belajar sistem persamaan linear dua variabel. Apakah yang lain setuju? Setuju. Benar, Oke. Bapak. Di Setuju, sistem Pak. persamaan linear dua variabel, apa yang kalian bisa ingat? Apa saja sih yang ada di sistem persamaan linear dua variabel? Wih, Komang Sri Damayanti sangat semangat nih. Apa ini? Silakan. Oke, Pak. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya yang saya ingat terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, tentunya
sesuai dengan namanya itu hanya menggunakan dua variabel saja, Bapak. Kemudian karena dia sistem persamaan, berarti ada lebih dari satu persamaan linear dua variabel, Bapak. Mungkin Oke. sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, apakah yang lain memiliki pendapat yang berbeda? Bisa raise hand ya. Apakah ada? Pak. Oke, tidak ada ya, Wita. Tidak, Pak. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Sri. Seperti namanya sistem persamaan linear dua variabel, berarti hanya terdiri dari dua variabel saja. Variabel yang biasa digunakan itu variabel apa saja? Variabel yang sering kita X dan gunakan. Y, Pak. X Oke, dan betul Y. sekali. Pak. Variabel yang sering kita gunakan itu adalah variabel X dan Y. Nah, sekarang kita membahas terkait sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, apa sih perbedaannya sistem persamaan linear dua variabel dan tiga variabel? Ada yang ingin menjawab? Wih, Komang Meliani. Nah, Meli tadi sudah menjawab. Sekarang untuk Gusti Ayu Komang Diva, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Jadi, seperti namanya saja, itu kan tiga variabel dan dua variabel. Berarti letak perbedaannya di sana, Bapak. Untuk yang SPLDV itu menggunakan dua variabel saja. PLTV atau tiga variabel itu menggunakan tiga variabel, misalnya A, B. Oke. Apakah yang lain memiliki pendapat yang berbeda? Nah, ada Sang Putu Oka. Untuk Oka dipersilakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi di sini saya memiliki jawaban tambahan. Jawaban saya hampir sama dengan sama, bukan hampir sama ya, sama dengan yang dibilang Gusti Ayudiva. Jadi di sini untuk jawaban saya itu cara penyelesaiannya, Pak. Jadi kalau Mhm. di SPLDV itu di dua variabel itu menggunakan metode substitusi eliminasi. Terus untuk tiga variabel itu menggunakan metode eliminasi bertahap atau substitusi berurutan, Pak. Seperti itu. Oke, wih. Oka sepertinya sudah sangat belajar ya terkait sistem persamaan linear tiga variabel nih. Oka sudah belajar nih sebelumnya? Sudah sedikit, Pak. Tapi ini lebih Sudah. ke mendengar saja, Pak. Oke, baik. Jadi, untuk kita memahami apa sih itu sistem persamaan linear tiga variabel, mari kita lihat permasalahan yang Bapak berikan. Apakah sudah terlihat? Oke, kalian pernah tidak belanja tiga barang sekaligus tanpa menanyakan harga barang terlebih dahulu? Contohnya, nih, Bapak pakai nama Meli. Meli membeli buku sebanyak 2 buku, lalu 3 pulpen dan 2 pensil dengan total belanja 35.000. Bagaimana cara menghitung harga masing-masing barang? Apakah ada yang ingin menjawab? Wih, Komang Meliani sangat bersemangat nih. Untuk Meli, dipersilahkan. Saya semangat sih, Pak, karena pakai nama saya kan. Oke. Jadi, jadi menurut saya sih, sepemahaman saya kan Pak, kalau ini tuh sama aja kayak menyelesaikan yang dua variabel, hanya hanya saja ini kan menggunakan tiga variabel, kan di sana ada buku, pulpen, dan pensil, artinya ada tiga hal yang ditanyakan. Nah, kalau dalam dua variabel itu kan kalau mau ngitung berapa harganya itu kan bisa pakai beberapa metode, mungkin bisa diterapkan juga di tiga variabel, Pak. Seperti itu jawaban saya, Pak, kurang lebih. Oke. Mungkin kalau teman-teman saya ingin menambahkan, dipersilakan. Oke, terima kasih Meli. Eh, wih, banyak sekali yang angkat tangan dari tadi. Apa lihat ada Diva, ada Sri, ada Oka tadi tapi turun tangan. Nah, mungkin
anak-anak yang lain memiliki tanggapan yang lain dengan Meli. Mungkin eh, ini bukan tiga variabel atau bagaimana? Oke. Untuk Sri Damayanti, dipersilahkan. Menurut saya ini tidak bisa diselesaikan nggak sih Pak? Oke, Emang kenapa gimana tidak bisa caranya nyelesain dipersilakan? Pak? Cuma ada satu persamaannya Pak. Oke, betul sekali ya yang dikatakan oleh Sri. Ini cuman hanya ada satu, ya, hanya ada satu persamaan. Maka dari itu kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, kalau ada dua persamaan, apakah bisa kita menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel? Sepertinya tidak Pak. Tidak. Kalau tiga, Ya, Pak. Tidak kalau tiga persamaan dengan tiga bisa, variabel Pak. bisa. 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 Jadi harus Nah, menambah aman lagi, maka Pak. dari itu kita akan tunjukkan nanti apakah hanya dengan dua persamaan bisa menyelesaikan tiga persamaan linear sistem persamaan linear tiga variabel atau harus tiga persamaan. Nah, maka dari itu kita akan membahas terkait hal tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan menonton video yang eh, sudah Bapak siapkan untuk kalian simak. Oke, tunggu sebentar. Aku beli satu roti, dua coklat, dan satu jus. Harganya 24.000. Sudah habis video yang sudah Bapak sampaikan, Bapak berikan. Nah, apa sih sekiranya yang sudah kalian simak dari video yang Bapak berikan? Ada yang ingin membantu Bapak? Baik, jadi berdasarkan video yang Bapak berikan itu ada 3 orang yang sudah belanja di toko tersebut membeli coklat, jus, dan eh, kue sepertinya. Nah, dari 3 orang yang sudah belanja itu kita bisa mendapatkan 3 persamaan dengan 3 variabel seperti itu Bapak. Kemudian ada satu temannya yang mau belanja lagi satu sebanyak 3 barang dan setiap barang itu membeli satu seperti itu Bapak. Nah dari eh, Mohon maaf. Wih, kepencet dia. Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, silahkan Diva, eh, dilanjutkan. total belanjaan teman-temannya itu. Baik, Bapak. Jadi, dari hasil teman-temannya berbelanja itu, eh, yang cowok itu bisa mengetahui harga per itemnya dengan konsep sistem persamaan linear 3 variabel ini, Bapak. Namun saya lupa jumlah yang dibeli oleh 3 orang itu karena tadi videonya putus-putus seperti itu. Oke, terima kasih Diva sudah mau berpendapat. Oke, jadi tadi Diva menyampaikan dan Meli juga menyampaikan. Oke, mungkin tepuk tangan untuk Diva dan Meli. Kasih emoji tepuk tangan. Oke. Oke, jadi tadi Meli dan Diva sudah menyampaikan apa sih isi video yang sudah Bapak berikan. Tujuan pembelajaran sudah Bapak bahas terkait apa sih? Nah, sistem persamaan linear tiga variabel itu adalah persamaan linear yang mengandung tiga variabel yang seperti yang dikatakan oleh Diva tadi, Seri, Meli, Oka, dan lainnya. Yang dimana biasanya variabel-variabel yang digunakan itu adalah variabel X, Y, dan Z. Nah, adapun bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel, oke, itu suara apa tadi?
Kata siapa tadi? Oke. Untuk yang bocor bisa di off kan ya mic-nya. Ih, suara apa itu tadi? Oke. Suara Bapak sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Sudah. Bapak. Sudah Bapak, nampaknya tadi Oke. suara nggak tahu juga Pak. Oke. Kita hiraukan ya. Kita fokus lagi ke pembelajaran kita. Nah, adapun bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel yakni A1X ditambah BY tambah C1Z sama dengan 1. Wih, kembali ada suaranya. Oke, kita hiraukan. Untuk persamaan kedua itu ada A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan tiga itu adalah A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Oke, sejauh ini apakah ada yang memiliki pertanyaan? Oke, untuk Komang Sri Damayanti. Izin bertanya Pak, itu D1, D2, D3-nya itu konstanta atau gimana Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Sri. Apakah anak-anak yang lain ada memiliki tanggapan terkait pertanyaan dari Sri? Oke, tidak ada sepertinya. Jadi di sini Bapak langsung menjawab. D1, D2, D3 itu adalah konstanta ya. Jadi di sana kan sudah otomatis tidak ada variabelnya ya yang mendampingi. Otomatis D1, D2, D3 itu merupakan konstanta. Apakah Sri sudah paham atau memiliki pertanyaan yang lain? Paham Bapak. Oke. Untuk anak-anak yang lain apakah memiliki pertanyaan kembali? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya itu adalah berkelompok. Oke, apakah semua suka berkelompok? Suka Ya, berkelompok, Bapak, tapi tergantung 50-50, Pak. tugasnya. Oke. Suka berkelompok dapat tergantung tugas. Ada yang suka, ada yang tidak. Nah, di sini karena kita terkendala waktu, terkendala tempat, maka di sini Bapak akan menentukan siapa saja kelompok-kelompoknya. Di sini Bapak akan membentuk dua kelompok, yakni kelompok pertama itu ada Sri, Mita, Nata, dan Oka. Oke, kelompok satu Bapak ulangi, ada Sri, Mita, Wita, dan Nata. Untuk kelompok dua itu ada Meli, Werma, Diva, dan Oka. Untuk sekali lagi, untuk kelompok dua itu adalah Meli, Werma, Diva, dan Oka. Untuk kelompok satu dan kelompok dua bisa masuk ke breakout room ya. Pak, tugasnya ngapain, Pak? Oke, oh ya, tugasnya. Nah, tugasnya itu kalian mengerjakan LKPD yang Bapak akan berikan di WA Group. Jadi, Bapak akan share LKPD-nya dan kalian menjawab LKPD yang sudah Bapak berikan. Apakah sudah paham? Paham, Pak. paham Pak. Berapa menit Pak ya? Untuk kelompoknya itu sekitar 15 menit. Apakah cukup? Oke, waktu pekerjaannya hanya 15 menit. Jadi Bapak harapkan kalian bisa melakukannya dengan optimal. Oke, untuk masing-masing kelompok bisa masuk ke breakout room ya. Persamaan 3. Persamaan berapa nih? Benar dah yang 26 Persamaan itu. 1 dan persamaan 2. Bapak izin off cam ya karena Bapak terkendala sinyal. Tapi ini Y. Bapak. Ini Y aja. Itu 2Y.
Tapi nggak isi titik-titik. Oke, Bapak sepertinya ada itu ya, kesalahan. Oh iya, Iya, itu 2Y. 2Z. Terus kali 3 dia 14. 6, 9. Terus itu 3X, 3Y. Z 12. Terus kali 2, 6X. Tambah 2Z. Itu Z-nya berapa itu? 1, Bapak. Oh, 1. Oke. Jadinya 6Z sama dengan 12. Oke. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Oke. 21.000. 3x 3. Eh, Jadi dua 6. 24, 24, 24 kali 6 juga nggak bulat hasilnya. Kayaknya bener Oke. deh hasil hitungan. Sepertinya Bapak menemukan kesalahan ke adik kalian. Itu Z-nya dikalikan 2, itu apakah tetap dengan Z di langkah 2? 2Z. Iya, 2Z. Oh ini ya Pak ya. Iya, itu 2Z. Jadinya Ya berapa? soalnya kan nggak ada titik-titik. Tak kira kayak diam gitu loh. Iya, mohon maaf ya atas Enggak. kesalahan Bapak. 7. 7Z. Apa kalian mengalami kendala di bawahnya jadinya? Iya Iya, Pak. Bapak. Oke, Makanya ngulang. oke ya. Untuk kelompok 1, apakah sudah selesai? Iya, ya Pak ya. Sudah Bapak, sudah Bapak. Nah, oke, Bapak sudah. baik. Silakan untuk ke main room ya. Iya Pak. Oke, OTW Bapak. baik. Baik. Oke, Nana, apakah semuanya sudah di room ya? Oke, Bapak lihat sudah. Sudah. Untuk itu Bapak inginkan anak-anak mempresentasikan apa yang sudah kalian buat di LKPD. Untuk kelompok 1, Bapak ingin mempresentasikan masalah yang pertama. Untuk kelompok 2, bisa mempresentasikan masalah yang kedua. Apakah bisa? Bisa Pak. Bisa, Oke, Kenapa? Pak. kelompok 1, Bapak persilahkan terlebih dahulu. Akan dipresentasikan oleh Sri Bapak langsung. Oke, untuk Sri dipersilahkan. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah, Sri. Apa perlu saya bacakan permasalahannya atau langsung Tidak ke langsung jawab? di modelnya saja. Oke. Jadi di sini dari permasalahan tersebut kami telah mendapatkan bahwasannya X-nya itu harga buku, Y harga pulpennya, Z-nya harga pensil. Nah, jadi di sini untuk model matematikanya itu yang pertama 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26.000. Yang kedua itu 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.000. Dan yang terakhir 3X tambah Z sama dengan 12.000. Nah, sehingga langkah pertama adalah mengeliminasinya. Sehingga mendapatkan nanti eliminasi variabel D-nya sehingga mendapatkan 6X tambah 7Z sama dengan 36.000. Kemudian setelah eliminasi variabel Y-nya, kita akan eliminasi variabel X-nya. Sehingga caranya seperti ini, mendapatkan 5 set sama dengan 12.000. Kemudian, karena kita sudah dapatkan tadi, kita bisa
kembali eliminasi Y pada persamaan 2 dan persamaan 3. Sehingga dapat 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.000. 3X tambah Z sama dengan 12.000. Kemudian dikurangkan. Oh, ini eliminasi X ini, Pak. Sehingga dapat 3Y, X dan Z. Sehingga mendapatkan 3Y sama dengan 9.000. Nah, nilai setnya itu dapat 2.400 karena dari sini 12.000 bagi 5. Iya. Oke, selanjutnya disubstitusi ke persamaan yang ketiga. Sehingga, nah setnya ini disubstitusi sehingga mendapatkan X-nya itu nanti 3.200 so, Pak. Jadi secara keseluruhan kami sudah mendapatkan variabel ketiganya. X-nya itu 3.200, Y-nya itu 3.000, Z-nya itu 2.400. Sehingga harga untuk dua pulpen dan tiga pensil itu, nah karena pulpen itu Y, kemudian pensil itu Z, maka dua kali harga pulpennya 3.000 tambah 3 kali harga pensilnya itu 2.400. Sehingga setelah kami jumlahkan itu dapatnya 13.200. Dapat Oke. disimpulkan bahwasannya jumlah uang yang harus dibayarkan itu 13.200 Pak. Dengan harga harga setiap itemnya ini. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok satu terlebih dahulu. Hmm. Terima Oke. kasih Bapak. Oke. Sama-sama. Apakah kelompok dua mendapatkan jawaban yang sama dengan kelompok satu? Sama, Pak. Oke. Karena sudah sama. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok satu. Untuk sekarang, untuk kelompok dua bisa presentasikan hasil yang sudah didapatkan di masalah dua ya. Sudah terlihat, Pak. Oke, sudah terlihat. Baik, izin Pak memperkenalkan kami dari kelompok 2 terdiri dari saya, Meliani, kemudian Diva, ada Wita, dan lagi satu ada Werma. Iya. Oke, jadi di sini terdapat permasalahan. Nah, karena kita sudah presentasi, sekarang saatnya kita kuis. Nah, kuisnya bisa scan di sini dan kalian bisa join di WA group yang sudah Bapak berikan ya. Apakah semua sudah mensubmit jawaban di kuis? Saya peringkat berapa Bapak? Kenapa? Tidak Bapak, tidak. Oke. Oke, sepertinya semua sudah masuk ke gitu ya. Sudah menjawab, apa namanya? Mensubmit jawaban dari kuis yang Bapak berikan. Oke, bisa keluar dari kuisnya ya, Nana. Mohon izin bertanya Bapak, apakah jawaban saya sudah kelihatan di sana? Oke, sudah. Ya. Oke, nanti Bapak akan periksa satu persatu ya, Kamu jawaban dari kalian. Ini sebagai hiburan, kuis, sambil bermain tapi sambil menjawab soal. Nah, sudah ada slide terima kasih. Berarti pembelajaran kita sudah berakhir. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya ke kalian. Apa sih yang sudah kalian pelajari pada sistem persamaan linear tiga variabel ini? Apakah ada yang ingin menjawab? Oke, untuk Komang Sri Damayanti, persilahkan.
Untuk Sri dan Baik, Mandiri. terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Sri. Jadi, pada hari ini kita sudah belajar terkait dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi, setelah saya berdiskusi dengan Bapak dan juga kelompok tadi, jadi saya memikirkan bahwasannya sistem persamaan linear tiga variabel ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, apalagi jika kita punya misalnya beberapa barang dan kita bisa tahu jadinya harga per setiap barangnya tersebut. Kemudian uang yang dibayarkan juga, Pak. Seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih, Sri. Apakah anak-anak yang lain memiliki tanggapan yang berbeda? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, Tidak, Pak. oke. Karena tidak ada, maka kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, kita akan belajar terkait pengaplikasian dari sistem persamaan linear tiga variabel, dan juga kita akan belajar terkait daerah penyelesaian atau daerah hasil dengan metode grafik. Oke, untuk itu eh, karena materi kita juga sudah habis, waktunya juga sudah habis. Untuk ketua kelas bisa diakhiri pembelajaran kita pada kali ini. Baik, karena pembelajaran telah berakhir, maka seperti biasa kita akhiri dengan doa. Untuk itu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Untuk waktu saya kembalikan ke Bapak Guru. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Oke, karena sudah ditutup oleh ketua kelas, maka untuk anak-anak bisa meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa apa? Baik, terima kasih Bapak. Jangan lupa bahagia. Oke, jangan lupa Bahagia, bahagia. Pak. Oke, terima Terima kasih kasih, anak-anak. Bapak. Terima kasih Bapak.